Magelang hari ini. Warga Magelang, berjumpa dengan saya, Love Lovato, dalam Magelang hari ini. Berita yang pertama, puluhan warga Kemiren dan Kaliurang, Kecamatan Serumbung, mengadu ke kantor Dewan Kabupaten Magelang. Mereka mempermasalahkan pembangunan sabodam di kawasan bekas Desa Kaligesik Gimbal dan Desa Brubuhan karena tanah itu masih milik warga. Sementara itu, sampai saat ini ganti rugi terkait pemanfaatan tanah tidak jelas. Padahal pembangunan sabodam telah berlangsung puluhan tahun pasca erupsi Merapi 1961. Berita selanjutnya, pelaksanaan Interhash yang dihadiri Presiden SBY membuat Pemkab Magelang berbenah. Salah satunya adalah penambalan jalan-jalan yang dilalui peserta Interhash. Ruas jalan berlubang yang telah diperbaiki meliputi Jalan Kaponan Ketep, Menaut Blabak, Meteseh Borobudur, dan Tusongo, Giri Tengah. Penambalan ruas jalan memang menjadi prioritas. Untuk itu telah dianggarkan biaya perbaikan jalan hampir 4 miliar. Berita selanjutnya, warga Magelang, sebagian perlengkapan untuk pembuatan EKTP telah didistribusikan ke 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Setiap kecamatan mendapatkan satu set yang belum dirakit karena masih menunggu peralatan lain yang belum datang. Rencananya, pelayanan EKTP ini akan bisa dimulai awal Juni mendatang. Berita selanjutnya, striker PPSM KN Kurniawan Dwi Yulianto dipastikan absen saat laga tandang ke kandang PSS Sleman. Absennya mantan pemain Primavera ini karena mengikuti ajang IPL Master Indonesia Cup 2012 pada 26 sampai 28 Mei mendatang. Kegiatan yang diikutinya ini adalah kegiatan sosial dan sebagian pendapatan akan disumbangkan kepada mantan pemain Primavera yang kurang beruntung. Berita selanjutnya, ratusan pelajar SD dan SMP Santa Maria Sawangan melakukan reboisasi di sekitar daerah aliran sungai Kalipabelan. Penghijauan ini dimaksudkan untuk melestarikan sumber mata air pasca erupsi dan banjir lahar. Kepala SMP Santa Maria Sawangan mengatakan reboisasi ini di atas lahan yang rusak merupakan tindak lanjut dari materi pelajaran IPA di sekolah. Ia pun berharap siswa-siswanya akan selalu menjaga lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Berita selanjutnya, warga Magelang, Komisi C Dewan Kabupaten Magelang mempertanyakan beredarnya rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Serayu Opak di tangan para penambang alat berat di Kabupaten Magelang. Saat petugas melakukan penertiban alat berat, sejumlah penambang berlindung dengan menggunakan rekomtek. Namun demikian, Dewan mempertanyakan keaslian rekomtek tersebut. Berita selanjutnya, Pengadilan Tipikor Semarang menghukum 1,5 tahun penjara terhadap Winaryani, mantan bendahara Pengadilan Negeri Kota Magelang. Vonis tersebut dijatuhkan karena tersangka dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukannya melalui kredit fiktif pegawai Pengadilan Negeri Kota Magelang. Beralih ke berita selanjutnya, pemanasan pagelaran Borobudur Interhash 2012, yaitu Red Dress Run, berlangsung meriah. Sekitar 1.000 peserta tumpah ruah di jalan protokol Kota Magelang. Dengan semangat, para hasyer dari 49 negara tersebut menyusuri Jalan Pahlawan, Jalan Pierre Tendean, dan Jalan Ayani dengan memakai pakaian serba unik. Di alun-alun Kota Magelang, mereka disambut oleh Wali Kota Magelang beserta wakil pejabat lainnya. Berita selanjutnya, warga Magelang gara-gara memandang pacar orang,
Seorang pemuda warga Geneng, Kebon Agung, Wonogiri, dikeroyok 3 pemuda di Jalan Pemuda Magelang. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian kepala. Kejadian bermula saat korban memandangi wanita, pacar dari salah satu tersangka. Salah satu tersangka pengeroyokan langsung ditangkap oleh jajaran Reskrim Polsek Magelang Tengah, sementara itu 2 orang lainnya berhasil lolos. Beralih ke berita selanjutnya. Warga Magelang, 2 tim dari SD Muhammadiyah Mutual Magelang mengikuti lomba perakitan robot di Malaysia pada akhir Mei mendatang. Menurut pihak sekolah, dunia perobotan sudah masuk ke dunia pendidikan dasar. Sedangkan persiapan mengikuti lomba robot tersebut butuh latihan selama 2 minggu. Diharapkan, dalam lomba ini para siswa dapat mencetak prestasi yang lebih tinggi. Berita yang terakhir. Setelah sempat menjadi buron, akhirnya seorang pemuda warga Kerajaan Secang sebagai pelaku pencurian sepeda motor dibekuk aparat kepolisian. Pelaku ditangkap saat berada di tempat pencurian motor di wilayah Grabak. Kapolsek Secang mengatakan pelaku bersama barang bukti kini diamankan Mapolsek Secang.